Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman rahimakumullah, kita bisa saksikan fenomena belakangan ini di mana walaupun masih di tengah pandemi, tapi nampaknya budaya asing yang membanjiri Indonesia ini tidak berhenti-hentinya. Contoh kemarin adalah fenomena yang sangat luar biasa, di mana suatu restoran makanan cepat saji yang di-endorse oleh salah satu band Korea ini menyita perhatian publik karena pembelian produknya itu sangat luar biasa sekali, ya, sehingga terjadi kerumunan di gerai-gerai restoran cepat saji tersebut. Bukan masalah pembelian makanannya, tapi yang menjadi masalah adalah nampaknya masyarakat kita ini masih dengan mudah bisa untuk terpengaruhi oleh budaya-budaya yang itu tidak terlalu produktif untuk kita semua, yaitu adanya gelombang Korean Wave, ya, yang mungkin 4 atau 5 tahun belakangan ini terus-terusan melanda tanah air. Dan siapa yang menjadi objek sasarannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah anak-anak muda tentunya. Kita bisa lihat bagaimana memang mereka sangat serius untuk membuat suatu konsep yang bisa menarik perhatian anak-anak muda di Indonesia. Dan luar biasanya juga sambutan dari anak-anak muda kita ini sangat antusias, ya. Beberapa mungkin menjadi fans berat mereka yang disebut sebagai ARMY, ya, dan mereka sangat menggembar-gemborkan idola-idola mereka tersebut. Ya, walaupun artis-artisnya ini terus berganti setiap saat, ya, tapi nampaknya ini tidak membuat masyarakat kita menjadi bosan untuk terus menyaksikan pertunjukan-pertunjukan mereka. Nah, sebenarnya mau itu Korean Wave atau Western Wave, ya, budaya barat ataupun budaya timur saat ini yang masuk ke Indonesia, itu sama-sama membawa suatu ajaran yang cukup mengkhawatirkan bagi kita kaum muslimin, yaitu apa? Liberalisme, ya, dimana sifat hedonistik, kebebasan itu menjadi suatu hal yang ditonjolkan, dari mulai kebebasan berekspresi, berpenampilan, dan lain sebagainya. Padahal kita sebagai umat Islam memiliki pakem-pakem yang itu tidak bisa dilanggar, ya. Kita memiliki aturan dari sisi bagaimana cara berpakaian, kita punya aturan terkait dengan tata cara untuk bergaul, dan aturan-aturan ini bukan dibuat oleh para ulama, bukan dibuat juga oleh manusia, tapi ini turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini harus kita perhatikan, ya. Nah, apa saja yang terpengaruhi? Setidaknya ada 3 hal yang terpengaruh itu. Yang pertama, masalah fun, kesenangan, ya. Lalu yang kedua, masalah fashion, ya. Dan yang ketiga adalah masalah food, makanan dan juga minuman. Dan ini yang menjadi fenomena yang terjadi saat ini. Nah, yang menjadi titik tekan adalah kenapa umat Islam yang seharusnya mengidolakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mengikuti ajaran-ajaran Nabi ini beralih, ya, malah mengidolakan mereka ini, ya. Nah, ini yang menjadi masalah tentunya. Apakah memang ada permasalahan dari sisi keimanan? Bisa jadi, atau dari sisi pemahaman mereka terkait dengan bagaimana seharusnya mencari idola. Ya, sedangkan Nabi SAW sudah mengingatkan bahwasannya apa? Kita ini nanti di akhirat kelak akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Ya, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kau cintai. Terbayangkan kalau misalnya nanti kita dikumpulkan dengan para artis-artis itu, ya, di yaumil akhir kelak. Dan di mana mereka berada nanti? Di surga ataukah neraka? Apakah mereka beriman kepada Allah atau tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab oleh generasi muda Islam, ya. Apakah kita akan mencintai mereka melebihi kecintaan kita kepada ajaran Nabi kita? Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita ini dijadikan sebagai objek, ya, dijadikan sebagai konsumen. Untuk apa?
menerima ajaran-ajaran mereka, mengikuti fashion-fashion mereka, mengkonsumsi makanan-makanan mereka. Ya. Dan ini menjadikan apa? Kita terkendalikan oleh gelombang ini dan gelombang itu. Ya. Ini seperti halnya apa yang digambarkan oleh Nabi SAW, bahwasanya umat Islam ini akan seperti buih di lautan, ya, yang akan terombang-ambing oleh gelombang yang ada. Kenapa? Karena ada satu penyakit, yaitu penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Karenanya saya mengajak kepada generasi muda Islam, ya, mari kita kembalikan kepada fitrah kita, siapa yang harus kita jadikan sebagai suri tauladan, siapa yang harus kita jadikan sebagai contoh, ya. Karena umat Islam terdahulu bisa maju, bisa berkembang, ya, dan menguasai dunia ini karena apa? Mengidolakan Nabi SAW dan melaksanakan semua ajaran-ajaran Islam. Karenanya mari kita kembali kepada ajaran Islam, kita kembali kepada fitrah kita, yaitu apa? Menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita harus terwujud ketakwaan dalam diri kita. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.